Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur atas karya Allah Subhanahu wa taala pada hari ini yang berbahagia. Kita sama-sama dapat bersilaturahmi dan bersilaturahim, dapat berkumpul di acara ini dalam rangka peletakan batu pertama Masjid Siti Maryam. Yang kami hormati alim ulama cerdik pandai, dan yang kami hormati Al-Mukarram Ustadz Hamid Nur Al-Bukhari, SPD, SE, SC, pimpinan Pondok Pesantren Modern. Alhamdulillah sudah hadir di tengah kita. Terima kasih, Pak. Dan yang kami hormati Bapak Camat atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Lurah, Bapak Sapaan SH, terima kasih Pak. Dan yang kami hormati Ketua Dewan Masjid Kecamatan Nongsa, Bapak Abu Bakar DM, terima kasih Pak. Dan yang kami hormati orang tua kami, Bapak Kiai Abdurrahman, Pak Yai, alhamdulillah, makasih. Dan yang kami hormati Ketua LPM Kelurahan Kabil, Pak Kasmo, dan dihadiri juga Pak Seklur dari Air Raja. Terima kasih Pak Seklur. Dan yang kami hormati Ketua Masjid Al-Hijriyah, yang kami hormati Ketua Masjid Al-Ikhlas, yang kami hormati Bapak Sumpono, ya, yang sudah hadir, terima kasih Pak Sumpono. Yang kami hormati Bapak Hardi, ya Pak Hardi, makasih Pak Hardi. Dan yang kami hormati Ketua RW 17, terima kasih rekan saya yang telah hadir bersama-sama kita semua. Alhamdulillah, pada hari ini tentunya kami mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dan seluruh wargaku RT 03 yang pada hari ini sama-sama dapat hadir untuk menyaksikan peletakan batu pertama Masjid Siti Maryam. Tentunya kami dari Ketua RW, RT bersama masyarakat mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran Bapak Ustadz Hanif yang akan meletakkan batu pertama Masjid Siti Maryam ini. Tentunya apa yang disampaikan oleh Ketua Panitia tadi, bahwa pada hari ini peletakan batu pertama Masjid Siti Maryam ini yang telah diselenggarakan, ya, dan didukungan oleh Bunda kami Ibu Juliana. Pada hari ini tentunya kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bunda kami Ibu Juliana. Pada hari ini langsung menyerahkan, langsung
Beliau punya cita-cita kepada kedua orang tuanya. Pada hari ini Bunda Yuliana sudah tercapai cita-citanya untuk kedua orang tuanya. Bapak Ibu, kenapa Masjid Siti Maryam ini dinamakan Siti Maryam? Karena Siti Maryam ini adalah orang tua bundanya Ibu Juliana. Beliau bercita-cita untuk mewakafkan lokasi pembangunan masjid ini untuk masyarakat Kelurahan Kabil, khususnya di RT 03. Terima kasih Bu Juliana. Tentunya saya tidak memperpanjang. Yang intinya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada para undangan yang sudah hadir pada hari ini. Ini suatu kebanggaan bagi kami di sini. Lebih dan kurang kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Memang hari ini saya agak grogi Bapak Ibu, terus terang aja. Ya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari sama-sama kita beri aplaus buat Pak Tantowi, Ketua RW 18 yang konon di Kelurahan Kabil ini RW yang paling banyak masjid dan musola. Betul ya? Yaitu RW 18. Tapi sayang, saya mencari baca Al-Quran tadi tak dapat Pak RW. Akhirnya terpaksa saya paksakan Cak Amal tadi baca Al-Quran. Saya pikir kemarin itu mewakili peserta dari Kelurahan Kabil ya Pak ya. Mudah-mudahan ke depan di RW 18 ini ketika ada kegiatan seperti ini koriahnya melimpah seperti melimpahnya masjid dan musala di RW 18 ini. Baik Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pulang kampung hari Selasa, pulangnya naik kapal laut. Mari beramal selagi bisa sebelum ajal datang menjemput. Selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan tausiah agama ataupun nasihat bertuah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Hanif Nur Al-Bughori SPD SESY. Kepada Al-Mukarram majelis dengan segala hormat menjemput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi MC-nya baca pantun. Saya memang bukan ahli pantun. Ya, pantunnya gini aja dah. Motong ayam pakai kampak. Jawab salamnya kurang begitu amat kompak. Nyambung nggak Bu? Sambung-sambungin aja dah. Yang kompak kita doakan umurnya panjang, sehat badannya, sehat kantongnya, lunas utang-utangnya, cicilannya. Yang aminnya kenceng biasanya banyak utangnya. Mana orangnya mana? Ada yang punya utang? Banyak. Yang hadir pagi menjelang siang ini kita doakan bertambah keberkahan hidupnya dan juga bertambah anaknya. Aminnya nggak kompak, ibunya amin, bapaknya diem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin
ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Hadratul Mukarram yang saya muliakan, mudah-mudahan senantiasa dalam kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang tua saya, para guru saya yang hadir siang ini, mudah-mudahan dalam kesehatan dan diberikan oleh Allah titipan umur panjang. Para tokoh agama, tokoh pemuda, aparatur pemerintah kecamatan yang diwakili, pemerintah kelurahan. Kebetulan Bapak Lurah ini sahabat saya lama dulu di Aliklas, kenal, ketemu lagi di sini. Alhamdulillah beliau umurnya panjang, namanya pun luar biasa, syafaat. Mudah-mudahan yang hadir siang ini juga mendapatkan syafaat nanti di yaumul kiamah. Kalau hari ini mah kita bertemu sama Pak Syafaat dulu. Para tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tadi katanya ada perwakilan dari Ketua IPIM Nongsa, alhamdulillah hadir. Juga yang lainnya, para imam masjid, juga Bapak RW 18 juga 17 hadir katanya, benar. Mudah-mudahan istiqomah Pak RW kita, Pak RT 3, iya 3 ya, masjid-masjidnya banyak katanya. Mudah-mudahan dengan masjid banyak, jamaahnya juga banyak. Jangan sampai banyak masjid ya tidak ada jamaahnya ya. Coba kita salawatan dulu sedikit. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Membangun masjid memang banyak orang sibuk menyum, tapi sayang kalau sembah jamaahnya cuma 10 orang. Subuh orang itu juga. Bener apa? Ini mah di Belanda, di sini mah insya Allah sama. Ayo lanjutin. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Panitia acara yang luar biasa Pak Arman dan kruk-kruknya, Ibu Hadroh kebetulan juga ya tidak ada rencana bertemu, juga bertemu dengan ibu-ibu Hadroh Taman Raya Al Furqon ya. Memang semuanya atas izin Allah bisa bertemu. Saya nggak janjian, betul saya bertemu Pak Syafaat pun nggak tahu, tapi Allah dudukan satu meja ya. Padahal udah lama Pak Syafaat di mana rumahnya, ternyata masih di Taman Raya 4. Hadirin ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi menjelang siang ini insya Allah atas izin Allah mudah-mudahan kita akan punya hajat besar dalam rangka peletakan batu pertama. Mudah-mudahan bukan peletakan batu terakhir. Jangan ada kalimat pertama dan terakhir. Habis acara ya Allah cuma pondasi doang 1 tahun. Mudah-mudahan rezekinya dimudahkan oleh Allah. Mudah-mudahan yang mewakafkan mawakib Ibu Juliana tadi, betul, ini dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dijadikan apa yang diwakafkan ini sebagai amal jariah. Amin. Ibu bapak yang dimuliakan dan dicintai Allah, satu hari Nabi kita ini di bulan Ramadan ini sering didatangin Jibril alaihi salam, paling banyak Ramadan.
Jibril ini datang, awas angin, awas. Repot ini. Luar biasa nih angin, Bang. Aduh, kacau ini. Alhamdulillah ada angin. Sampai di mana tadi, Pak? Oh, angin. Satu hari Jibril ini sering datang ke baginda Rasul, itu paling banyak bulan Ramadan. Ya, selain Ramadan itu fihi unzila Quran atau unzila fihil Quran, turun juga Ramadan ini sering di bulan Ramadan Jibril alaihissalam. Ujung-ujung baginda Nabi naros nanya kepada Jibril, ya Jibril, labaik ya Muhammad, ayul biqa'i ahabu ilallah. Ya Jibril, tempat apa yang ada di dunia itu yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Jibril menjawab, al-masajidu ya Muhammad. Tempat yang paling dicintai oleh Allah di dunia itu, kata Jibril, al-masajid. Di jamak taksir dari masjidun, masjidani, masajid. Berarti kalau masajid jamak taksir lebih dari satu. Di RW 18 ini infonya masjid banyak. Mudah-mudahan ini keluaran Kabil dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena banyak masjid ya, banyak donatur. Berarti ini Kulon Riau ini orang paling kaya. Kenapa? Masjidnya banyak. Ada Al-Ikhlas tadi, Taman Raya juga ada Al-Ikhlas, ada. Ya kenapa? Karena orangnya ikhlas semua yang masuk. Ibu bapak yang dimuliakan dan dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, ayul biqa'i ahabu ilallah. Ya Jibril, tempat apa di dunia yang paling dicintai oleh Allah? Jawab Jibril, al-masajidu ya Muhammad. Masjid-masjid itu tempat paling dicintai oleh Allah. Dan orang yang paling dicintai oleh Allah, paling demen, awwaluhum dukhulan ilaiha wa akhiruhum khurujan minha. Kalau tempat yang dicintai Allah itu masjid, dan penduduk orang yang ada di sekitar masjid, jamaah yang dekat dengan masjid, awwaluhum, yang pertama orang yang paling dulu, dukhulan ilaiha, masuk ke masjid, wa akhiruhum, dan paling belakang, khurujan minha, ini orang paling didemenin Allah. Jadi kalau tempatnya masjid, kalau orangnya itu paling dulu ke masjid, paling belakang keluar dari masjid. Kadang-kadang orang udah azan masih di luar. Pak, udah azan, belum qomat. Pak, udah qomat, imamnya masih di luar. Ada juga yang ahli ngerokok, ahli hisab, Pak, ke masjid, tanggung satu batang lagi nih. Di sini mah insya Allah nggak ada. Orang yang paling dicintai oleh Allah di sekitar masjid, di mana tempat yang dicintai oleh Allah, awwaluhum dukhulan ilaiha, orang yang pertama masuk ke dalam masjid. Muadzin belum datang, imam belum datang, dia udah di dalam masjid. Dia orang dicintai oleh Allah. Wa akhiruhum, dan paling belakang, khurujan minha, keluarnya belakangan. Orang-orang udah pada sampai rumah, dia masih zikir di masjid. Sholatnya juga sampai Allahumma antas salam. Tapi di kebanyakan daerah mah Allahumma lantas jalan. Assalamualaikum, langsung hilang palanya. Di sini mah insya Allah ibu cinta dengan duduk di masjid, hobi di dalam masjid. Makanya masjid kalau ingin dicintai, pakaiin AC. Yang kipas angin udah 2 tahun udah pada patah masih bunyi, ya kan? Nggak betah di masjid. Yuk pengurus masjid kelurahan Kabil, hiasi masjid, tapi juga makmurkan isinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ibu bapak yang dimuliakan dan dicintai Allah,
Satu hari ketika baginda Rasul ini mau meninggal dunia, napasnya ini kan baginda Rasul itu kalau orang sakratul maut tinggal berapa persen lah, tapi masih sempat mengucapkan, melontarkan 3 kalimat yang diulang-ulang. Apa kata Rasul? Ummati, 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 as-salat, 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 an-nisa, 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 fattakunisa. Yang pertama baginda Rasul menyebut sebelum kematiannya, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Begitu juga ketika nanti baginda Rasul dibangkitkan, manusia pertama yang akan dibangkitkan di hari kiamat, ketika didatangi oleh Jibril alaihi salam dan Mikail, itu baginda Rasul itu nanya, ya Jibril, ayu yaumin hadza, ini hari apa? Ini hari janjinya Allah ya Muhammad. Apa kata Rasul? Aina ummati ya Jibril, umatku di mana ya Jibril? Rasul ketika dibangkitkan yang dipikirin umat, bukan mana Khadijah. Jibril, Aisyah di mana? Gak ada. Umatku ya Jibril di mana? Sebelum kematian baginda Rasul umatnya disebut. Ketika awal dibangkitkan dari alam kubur di yaumil kiamat, yang pertama disebut pun umatnya. Kenapa? Begitu amat cintanya baginda Rasul dengan kita sebagai umatnya. Oleh karena itu awali pembangunan masjid ini perbanyak membaca salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah beres, insya Allah dengan izin Allah banyakin salawat. Pengurus masjid, musola sekeluaran kabil perbanyak membaca salawat, perbanyak mahalul qiyam. Mudah-mudahan atas izin Allah barokah salawat dimudahkan segala urusan kita, amin ya robbal. Lalu kalimat yang kedua dilontarkan oleh baginda Nabi, as-salat, 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 salat, salat, salat. Apa artinya? Khawatir ketika Nabi kita sudah gak ada, salat sudah tidak lagi didirikan, masjid sudah tidak lagi dibangun, sudah tidak lagi dimakmurkan. Tapi apa? Pemikiran baginda Rasul, ketakutan baginda Nabi 14 abad tahun yang lalu sudah meninggalkan kita sebagai umatnya. Hari ini suara azan masih kita dengar, masjid masih dibangun, sholat masih dikerjakan. Alhamdulillah. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wajar ketika sholat subuh dilaksanakan ketika itu baginda Rasul balik arah kepada jamaah, ngomong di depan sahabat, ya sahabat, wa ya ashabi, hal alimtum man a'jabul khalqi imana. Apakah kamu tahu makhluk yang mana yang paling memiliki kualitas iman yang menakjubkan luar biasa di dunia ini? Sahabat yang mendengar pertanyaan baginda Rasul ini ada yang angkat tangan, ya Rasul, imanul malaika, iman yang paling luar biasa itu adalah imannya malaikat. Rasul nggak menyalahkan, karena Rasul bijaksana. Malaikat itu punya iman luar biasa. Kalau iman kita ini kan punya 2 sifat, qad yazid wa qad yanqus. Ini iman kita nih memiliki 2 sifat yang berlawanan, qad yazid wa qad yanqus. Kadang bertambah, kadang turun, kadang naik, kadang turun, kadang bertambah, kadang kurang iman kita. Qad yazid wa qad yanqus, kadang naik, kadang turun, kadang bertambah, kadang kurang. Kalau qad yazid kadang-kadang, qad masuk fi'il mudhari itu arti kadang-kadang. Kalau masuk fi'il madhi artinya taukid. Kadang naik, kadang turun, kadang bertambah, kadang berkurang. Iman kalau lagi naik juga punya ciri dalam jurumiyah, kullu syai'in alamatun. Tiap-tiap sesuatu punya ciri, punya alamat. Iman kalau lagi naik, hobi kemadis taklim, betul.
seneng dengan ngaji, getol ke masjid, naik. Kalau lagi turun, jangankan ke majlis taklim, jalan ke masjid juga kadang-kadang lupa. Benar? Mana orangnya? Lupa Pak Ustaz jalan ke masjid, lupa. Eliora jauh, jembatan 6 sampai. Bener Bu? Dari subuh udah masak, anaknya dibangunin mandi, ayo kita jalan. Kemana? Eliora, kan jauh, sampai pulang sore. Masjid deket, lupa. Kenapa? Iman turun. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, wajar sahabat ada yang angkat tangan. Siapa iman yang paling istimewa, paling luar biasa? Imanul malaikah ya Rasul. Imannya malaikat. Kita tahu malaikat nggak pernah dusta, malaikat nggak pernah durhaka, malaikat nggak pernah ingkar janji. Karena malaikat Allah ciptakan hanya tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi kita? Wa kaifa la tu'minul malaika wa hum yu'ayyinunal amra. Bagaimana malaikat tidak beriman kepada Allah? Mereka itu kan diberikan perintah oleh Allah. Wajar kalau malaikat itu beriman kepada Allah dan imannya luar biasa. Bingung para sahabat, apa jawabannya iman? Ada yang paling pojok angkat tangan, ya Rasul, lah baik. Iman yang paling hebat itu ya Rasul, imannya para nabi, an-nabiyun ya Rasul. Rasul pun gak menyalahkan. Kenapa? Iman nabi itu luar biasa. Semakin diuji semakin naik. Gak ada sejarah nabi Allah itu ketika diuji bangkrut, minta cuti, ya Allah berat amat ini ujian, udahlah jadi nabi. Gak ada. Semakin diuji semakin naik imannya. Maka wajar sahabat ada yang mengaku imanun nabi, imannya para nabi ya Rasul. Apa kata Rasul? Bagaimana para nabi itu nggak beriman kepada Allah? Jibril turun kepada mereka membawa wahyu. Diam sahabat hadirin. Ada yang katakan mungkin yang terakhir, ya Rasul, iman yang paling hebat itu ashabuk, sahabat-sahabatmu. Begitu amat cinta kepadamu ya Rasul. Padahal tahu ketika Islam itu dibawa sebagai rahmatan lil alamin, sedikit dari mereka yang percaya. Banyak orang yang ingkar dengan apa yang kau bawa. Dikala keingkaran mereka besar, tetapi mereka cinta kepadamu ya Rasul. Apa kata Nabi kita jawabnya? Memang masuk akal hadirin. Bagaimana sahabat-sahabatku tidak beriman kepada Allah? Mereka itu melihat mukjizat yang turun kepadaku. Wajar, Quran turun, peristiwa Isra Mi'raj terjadi, para sahabat melihat apa yang dilakukan oleh Allah terhadap Nabi kita sebagai Habibullah. Diam sahabat, nggak ada yang angkat tangan. Apa kata Rasul hadirin? Iman yang paling luar biasa itu adalah satu golongan umat yang datang setelah aku, tidak pernah berjumpa denganku, tidak kenal denganku, gak pernah tahu siapa aku, tetapi mereka itu membenarkan apa yang aku bawa. Siapa dia? Kita, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak pernah melihat muka Nabi, betul, tapi masih bersolawat. Tidak pernah berjumpa dengan Rasul, tapi masih melaksanakan sholat. Benar? Maka baginda Rasul dalam hal ini tidak mengaku kita sebagai umatnya. Apa kata Rasul? Faulaika ikhwani. Mereka itu di akhir zaman yang tidak pernah bertemu dengan aku, berjumpa denganku, tetapi membenarkan apa yang aku bawa. Faulaika ikhwani. Mereka itu adalah saudara-saudaraku hadirin. Jadi kita ini dianggap saudara oleh Nabi. Kenal nggak pernah, betul? Orang kalau cinta, rindu, biasanya kan punya sebab. Lebaran ini pengen pulang kampung nih. Udah 3 tahun nggak pulang-pulang, rindu dengan kampung halaman. Kenapa rindu dengan kampung halaman? Karena kita punya sejarah. Dulu kita punya sawah di sini, miara bebek nih.
pengen pulang lihat alamat. Kita rindu dengan orang tua, wajar. Kenapa? Kita bertemu orang tua dalam hidup kita. Tapi rindu dengan Rasul gak pernah kita jumpa, betul? Tapi ada kerinduan kita kepada baginda Rasul, wajar kalau kita sebagai umat yang terbaik. Ibu bapak yang dimuliakan dan dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang terakhir kata Nabi, An-Nisa, 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 Fattaqun Nisa. Dalam kalimat ini Nabi ini khawatir dengan perempuan. Di suatu hari ketika Mi'raj, Nabi Muhammad ini di waktu subuh sudah di Mekah. Berbondong-bondong manusia mendekati baginda Rasul. Ya Rasul, bahkan ada yang meledek satu orang. Siapa itu? Abu Jahal. Abu Jahal ini ngeledek. Ya, ketika Nabi kita ini habis Isra dan Mi'raj, singkat waktunya, ngeledek, dibully. Tapi tidak sedikit dari itu juga ada yang percaya, seperti Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq ini kan membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. 2 hari menjelang datang Ali bin Abi Thalib sama Siti Fatimah, datang mengunjungi kepada baginda Rasul. Ya Rasul, anazartul jannah, apakah ketika Mi'raj kau diperlihatkan surga? Nazartul jannah, aku diperlihatkan surga wahai Ali. Anazartul naro ya Rasul, apakah kau juga ketika Mi'raj diperlihatkan neraka? Mohon, nazartul naro, aku pun diperlihatkan neraka ya Ali. Ya Rasul, siapa orang yang paling banyak di neraka? Siapa orang yang paling banyak di surga yang kau lihat ya Rasul? Yang paling banyak di surga itu adalah orang-orang miskin, fakir, tapi masih sabar istiqomah ibadah kepada Allah subhanahu. Hisabnya itu ringan. Orang fakir nggak ada yang punya jabatan, betul? Orang fakir nggak ada punya harta, betul? Mudah-mudahan kita punya harta, ayo kita titipkan di masjid supaya hisab kita agak ringan dikit, amin ya robbal alamin. Terus di surga siapa ya Rasul? Orang miskin, orang fakir yang istiqomah ibadah. Lalu di neraka, ketika di neraka kulihat nazaratu an-naro, kebanyakan minha, yaitu an-nisa, perempuan. Apakah laki-laki tidak ada ya Rasul? Ada laki-laki di neraka. Perempuan ya Rasul banyak, laki-laki banyak. Kalau perempuan pakai U banyak, kalau laki-laki banyak. Apakah ketika di dunia tidak sholat ya Rasul? Sholatnya paling rajin, suami belum bangun dia udah nyuci piring. Apakah ketika di dunia nggak pernah ngaji? Ngajinya seminggu 3 kali. Kalau suaminya sebulan sekali aja nggak nongol palanya. Ngaji paling rajin, arisan paling rajin, ngomongin orang juga paling rajin. Kenapa mereka ya Rasul masuk neraka? Cuma satu dosanya yang paling gede. Apa itu? Sedikit rasa syukurnya kepada pemberian suami. Ibu bapak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mari yang perempuan dukung suaminya sholat berjamaah, amin ya robbal alamin. Dukung pak, ini udah azan ya, silakan pulang kopiin, kan keren, betul? Malam Jumat suaminya pulang semprot itu kamar sampai ke spray. Jangan suami pulang malam Jumat dari masjid Allahu Akbar bau autan, puyuson, baygon. Ibu pikir suami pulang tuh kecoa. Yang bener dikit atau menghormati suami, suami insya Allah kunci surga seorang istri itu suami. Insya Allah. Ini umroh susah, biayanya gede, haji juga antriannya lama. Orang yang haji umroh mencium Hajar Aswad, jangan jauh-jauh. Suami pulang dari masjid cium tangannya, sama pahalanya menjiur Hajar Aswad. Nanti di rumah besok suami tunggu di rumah. Anaknya nanya, ngapain si mak dari tadi depan pintu diam? Jam segini Hajar Aswad mau pulang. Cium tangannya. Insya Allah ridho suami akan menghantarkan istri masuk ke surga. Amin.
ya Rabbal alamin. Hadirin ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasul memberikan informasi kepada kita sebagai umatnya, man bana masjidan, barang siapa yang membangun masjid lillah, karena Allah, banallahu lahu bil jannah mislahu, maka Allah juga akan membangunkan nanti di surga yang sama, mislahu, sama. Tapi sama di sini menurut hitungan ganjaran beda dengan sama di dunia. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Bata kita sumbang satu, bukan bata, nanti 10 lipat kali bata. Oleh karena itu jangan ragu kita menitipkan sedekah kita. Mana kata Nabi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa bisalasin. Apabila mati manusia turunan Adam tidak akan putus 3 perkara dalam kehidupan. Walaupun orangnya sudah di dalam kubur 10 tahun dimakamkan, tidak putus 3 perkara itu. Yang pertama, sodakotin jariyatin, sodakoh jariyah. Jariyah ini kan jarok yajri, artinya ngalir. Mudah-mudahan ini sebagai contoh ini, ya Ibu Julia, ya sebagai contoh bagi yang lain, ya sekemampuan kita. Gak harus mirip seperti Ibu Julia, ya mudah-mudahan kita yang punya, kita yang memiliki, bukan hanya rezeki. Karena Allah pernah tawarkan dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Hei orang-orang yang beriman, kata Allah, maukah aku tunjukkan satu perniagaan yang besar, perkara perniagaan yang mampu menyelamatkan dari adab yang pedih. Apa itu? Yang pertama, tu'minuna billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah. Dengan apa? Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kalau punya. Enggak punya harta, anfusikum, dengan diri kita, ide kita, gagasan kita, ilmu kita, semangat kita, kekompakan kita. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Jadi bukan halangan ketika kita tidak memiliki harta kekayaan untuk membangun masjid. Kita punya tenaga, hadirin, gotong royong masjid, kita datang, insya udah nggak nyumbang, udah nggak infak, datang juga nongol juga kagak. Wa tujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Kalau punya harta silahkan titipkan hartanya untuk membangun masjid-masjid Allah yang dicintai tempat di dunia. Ibu bapak yang dimuliakan dan dicintai Allah, ini perkara yang pertama yang sering kita dengar. Jadi apabila manusia meninggal dunia ini, in qata'a amalu, putus semuanya. Salat kita putus, puasa kita putus, silaturahmi kita putus, kecuali 3 perkara yang abadi, tidak akan putus walaupun 10 tahun sudah dimakamkan. Seperti Ibu Maryam almarhum ini, sudah berapa tahun dimakamkan, saya nggak tahu kapan dimakamkannya. Insya Allah anak yang solehah, anak yang soleh, mewakafkan tanah, bersedekah untuknya, berdoa untuknya, Allah akan berikan amal jariyah. Amin ya Rabbal. Lalu yang kedua, ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat, kalau nanti masjid sudah jadi, ingat, bukan hanya dihias tuh masjid bagus, tapi juga hiasi masjid dengan jamaah, makmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Sesungguhnya hanya orang-orang yang berimanlah
yang mampu memakmurkan masjid-masjid Allah. Ilmu yang manfaat, mari kita hiasi isi masjid kita nanti. Mudah-mudahan namanya luar biasa. Siti Maryam ya, mengingatkan kita bundanya Nabi Isa alaihi salam. Ternyata juga ada Siti Maryam di Kelurahan Kabil ini. Mudah-mudahan keberkahannya juga terletak pada masjid yang kita akan bangun, karena tadi diawali dengan salawat kepada baginda Rasul. Mudah-mudahan dihiasi oleh Allah dengan kemudahan, amin ya robbal. Hiasi masjid kita nanti dengan kajian. Kita jadikan anak-anak kita, hantarkan anak-anak kita mengenal Quran. Tadi kata MC susah, katanya tadi menjadi perwakilan ya dari Kelurahan Kabil ya, yang tadi ada tingkat kotanya yang tadi hadir ya. Nanti insya Allah tahun depan di acara Pasi, insya Allah ada bibit-bibit unggul, ahli-ahli Quran, sahabat-sahabat Quran, generasi-generasi Quran yang muncul dari Kelurahan Kabil, terutama RW 11, amin ya robbal. Kita yang memberikan sarana, insya Allah tidak dikurangi oleh Allah. Dan yang terakhir, bahwasanya amalan yang tidak akan putus walaupun sudah meninggal dunia, kita meninggalkan turunan anak-anak yang soleh dan soleha yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, amin ya robbal. Sedikit yang terakhir supaya tidak lupa, sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan, benar, bulan suci Ramadan. Kenapa Ramadan ini sangat dinanti-nantikan? Bukan kita aja, Rasul aja nungguin. Kalau kita nyambut Ramadan di 10 Sa'ban baru ingat Ramadan. Ada 3 macam orang ketika nyambut Ramadan ini beda-beda. Ada yang ingat Ramadan di awal Rajab, ada bentar lagi Ramadan. Ada juga yang baru ingat ini 10 Sa'ban. Itu di masjid ada apaan? Oh, ini 10 Sa'ban. Ramadan ya, Ramadan. Alhamdulillah masih ingat. Ada juga yang ketiga nih, besok Ramadan baru tahu. Ramadan ya Pak, Ramadan besok. Kerjanya dari pagi pulang malam, malam pulang pagi, nggak tahu besok Ramadan. Oleh karena itu baginda Rasul ini golongan yang pertama, ingat Ramadan di awal bulan Rajab. Nabi ngangkat tangan doa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Bulan Rajab udah angkat tangan Rasul. Pas ibu-ibu saya suruh doa, ulangi Bu, doanya Bu, kacau semua. Apa yang dibaca? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doa makan dia. Ibu bapak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan datang, Nabi minta umur panjang. Apa kalimatnya? Wa balikna Ramadan. Ya Allah, sampaikan usia kami Ramadan. Artinya apa? Nabi minta umur panjang. Maka di 10 Sa'ban kemarin kita yasinan 3 kali. Yang pertama apa? Minta iman. Karena Ramadan ini hadirin, yang dipanggil Ramadan ini hanya orang-orang yang beriman. Kata Allah dalam Quran ayat 183 surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, Ramadan datang dipanggil orang-orang yang beriman. Maka kalau kita merasa orang yang beriman dan merasa terpanggil sebagai orang yang beriman, tentu Ramadan datang kita siapkan iman kita. Insya. Kalau kita nggak siapin iman, repot hadirin. Nanti di tengah jalan nggak kuat kita taraweh. Ibu mau jalan-jalan ke Melur. Melur di mana Pak? Oh pantai. Sono Pak. Oh di sono. Oh di atas. Ibu mau jalan-jalan ke Melur, handphone nggak dicas. Kira-kira baru sampai di Melur jam 9 udah lowbat. Power bank nggak dibawa, repot. Begitupun Ramadan, mari kita cas iman kita ini, kita siapkan bekal kita ini. Ketika Ramadan jangan sampai malam pertama terawih paling depan barisan, malam kedua agak mundur ke belakang, malam 3 belakang tiang, malam 4 hilang. Kenapa? Nggak kuat imannya hadirin. Boro-boro terawih baca Quran aja nggak dipegang untuk Quran.
Niat malam Ramadan pengen baca Quran, buka Quran, pertama surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Lihat panjang bener. Shadaqallahul azim. Panjang. Akhir dibaca kulhu makuliah. Jadi dari sekarang kita cintai Quran. Ayo bulan Sya'ban ini akhir, yuk kita buka Quran, buka juz amma. Ketika Ramadan datang udah biasa kita baca Quran. Insya Allah di Ramadan hadirin. Bentar lagi datang. Kenapa Ramadan dimuliakan Allah, dicintai Nabi, dicintai oleh umat Nabi? Satu, yang pertama Ramadan itu mulia. Terukir dalam satu kitab yang dikarang oleh Syekh Al-Alamah Imam An-Nawawi dalam syarah Nasuihul Ibad, bahwasanya di antara keutamaan Ramadan yang kita akan hadapi ini ada 4. Yang pertama, kenapa bulan Ramadan mulia? Unzila fihil Quran. Karena dalam bulan Ramadan ada Al-Quran diturunkan, maka disebut dengan malam Al-Quran, bulan Al-Quran. Yang kedua, Ramadan dimuliakan, ditunggu-tunggu kedatangannya, kehadirannya oleh baginda Rasul. Wa fihi Lailatul Qadri. Di bulan Ramadan ada satu malam yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, bulan Ramadan dimuliakan oleh baginda Rasul, dicintai oleh umatnya. Wa fihi Siyamul Fardhi. Di bulan Ramadan itu mulia karena ada puasa wajib. Sibuk kita di Ramadan ini puasa, benar. Ekonomi hidup, sore-sore biasa situasi tidak seperti yang lain. Di bulan Ramadan rame bolak-balik ngabuburit, betul. Masjid penuh mendadak karena sholat tarawih. Yang gak biasa bangun malam tahajud pun ibu-ibu sudah sibuk pagi-pagi dari jam 2 centong dibalik-balikin, bener. Biasa gak bangun, malam bangun, masak sahur. Kenapa? Ramadan aja. Bulan yang lain tidak ada. Maka Ramadan bulan ini nantikan penuh dengan kesan dan pesan. Dan yang terakhir, Ramadan akan datang. Kenapa dimuliakan? Li'anna thawaban nafli kasawil fardi. Selama Ramadan hadirin, kenapa dimuliakan oleh Allah, dicintai kehadirannya oleh baginda Rasul, dibanggakan oleh para malaikat, dinanti oleh para sahabat, dan juga ditunggu oleh kita sebagai umat. Karena Ramadan li'anna thawaban nafli kasawabil fardi. Selama Ramadan, ganjaran ibadah nafil, ibadah sunnah itu seperti ganjaran ibadah wajib. Alhamdulillah. Cuma satu, kapan? Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan Ramadan. Jangan kita sia-siakan, umur kita panjang. Jadikan Ramadan seakan-akan di tahun ini menjadi Ramadan yang terakhir dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita kembali hari ini, momentum kita adalah peletakan batu pertama. Mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan dijadikan amal ibadah kita dan ladang amal ibadah kita, terutama bagi seluruh warga masyarakat Kabil ya, RW 18. Mudah-mudahan istiqomah, amin ya rabbal alamin. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz Hanif Nur Al-Bukhari. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari, tentunya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Selanjutnya kami panggil anak-anak yang akan diberikan santunan dengan para kaum duafa. Kami jemput naik ke atas pentas untuk diberikan santunan oleh Ibu Juliana. Pada anak-anak yang namanya sudah disebutkan oleh panitia, agar dimohon segera naik ke masjid, ke atas pentas untuk selanjutnya diberikan santunan oleh Ibu Juliana. Bu Juliana, penyerahannya di bawah ya. Penyerahannya di bawah, depan. Oh di sini. Oh ya. Kita jemput
Ibu Juliana dan Pak Ustadz kita, penceramah kita pada pagi hari ini, untuk bersama-sama memberikan santunan ini. Setelah itu acara ini ditutup dengan doa. Silakan Bu Juliana di depan. Depan Bu. Ya, Ibu di sini. Ibu depan sini. Ya, anak-anak dengar arahan ya. Ada Ibu menghadap sini Bu. Putar lagi. Menghadap anak-anak. Iya. Anak-anak nanti salam sama Ibu. Pak Ustadz sini. Pak Ustadz. Iya. Iya. Pak RW. Cak Man situ. Iya. Nanti salam dari Ibu ini langsung ke sana, terus turun salam Pak Min yang ada di bawah. Dengar semua? Iya. Allah ya Nabi salam alaikum. Peletakan batu pertama.
Mudah-mudahan kita yang hadir di sini tidak hanya hadir menyetor muka saja, tetapi kita juga hadir menyetor sedikit rezeki kita untuk pembangunan Masjid Siti Maryam. Mudah-mudahan disinilah amal jariah kita berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Dzal Jalali wal Ikram, wa salli wa sallim ala Muhammad fil awwalin wal akhirin, barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Hamdan yu'afini ammahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana ya Allah dhunubana wa dhunuba walidayna. Allahumma sahhil umurana wa umura walidayna. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsika, falakal hamdu qabla ridha wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu idza radita 'anna daiman abada. Allahumma salli ala dhatil mukammalati wa rahmatil munazzalati sayyidina karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Detik ini pagi menjelang siang, ya Rahman, di hari Ahad tanggal 27 Maret 2022 menjelang Ramadan, kami hadir, kami kumpul bersama dalam rangka mengharapkan keridhaan-Mu ya Allah, dengan peletakan batu pertama untuk masjid kami, Masjid Siti Maryam, Kelurahan Kabil,
kami minta izin-Mu keberkahan ya Allah dari masjid ini menjadi ladang ibadah kami ya Allah. Mudahkanlah segala urusan kami dalam pembangunan ya Allah. Jadikanlah ya Allah kemudahan bagi kami untuk masjid ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifatik subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ya, kami minta Pak Ustadz mendampingi Ibu Siti Maryam, Ibu Juliana, Pak Lurah, Pak RW 18, Pak Ketua DMI, Pak Ketua LPM, Pak Nahrawi, RT, RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, Pak Ustadz Mustaqim yang ada di tenda. Semuanya dimohon untuk mendampingi untuk acara peletakan batu pertama. Nanti dikomando dari MC ya, Pak. Ya, berapa semua? Iya, sumbangan kita pada pagi hari ini 1.702.500. Semoga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bang, jangan lupa Pak. Siapa yang mengundang? Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara peletakan batu pertama Masjid Siti Maryam pada hari ini Ahad 23 Sya'ban 1443 Hijriah atau bertepatan dengan 27 Maret 2022 Miladiah. Kita mulai dengan alunan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah ya Nabi salam alaika. Semua Subhanahu wa ta'ala. Demikian tadi kita saksikan peletakan batu pertama yang kita laksanakan pada hari ini dengan nama Masjid Siti Maryam. Mudah-mudahan hari ini pembangunannya mulai berjalan berkelanjutan sampai selesai. Assalamualaikum Nek. Waalaikumsalam. Nenek ini yang menginfakkan atau mewakafkan lahan ini ya Nek? Iya. Oh gitu. Apa harapan Nenek
setelah mewakafkan masjid ini, Nek? Ya, Pembangunan masjid. pertama sekali aku harap ya masjid ini berdiri dengan megah, mewah dan makmur dan banyak jemaahnya. Semoga juga kalau ada pahala dari apa yang kami lakukan buat kedua ibu bapa kami, semoga Allah memberkahi semua perbuatan, memberikan hidayah kepada. Ya, Apa Bu harapan Ibu, Bu? ya harapan saya semoga masjid ini megah, mewah, makmur dan penuh dengan jemaah-jemaahnya. Semoga juga jemaah-jemaahnya yang bisa diajak bekerja sama. Dan kedua harapan saya semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kami telah lakukan. Allah ridho. Allah akan memberikan hidayahnya. Terutama sekali harapan saya semoga Allah mengampuni dosa-dosa kedua ibu bapa saya. Semoga Allah melapangkan kubur ibu dan ayahku. Semoga Allah menjauhkan dari siksa neraka. Semoga Allah menempatkan ibu dan ayahku di surganya. Semoga diterangkan alam kuburnya. Begitu juga kami-kami yang masih hidup, anak cucunya, semoga diberkahi Allah, diridhoi Allah, dipelihara Allah, dituntun kami, diberikan hidayah oleh Allah, dipeliharakannya anak cucu kami, dijadikannya anak cucu yang soleh dan soleha. Itulah harap kami. Semoga Allah menerima amal ibadah kami. Semoga Allah memberi kami kesehatan. Dan semoga Allah memberikan usia kami yang panjang. Semoga sisa usia kami bermanfaat bagi anak cucu, bagi sanak saudara, dan lingkungan-lingkungan kami. Dan semoga rezeki kami diberkahi Allah. Masih bisa kami berikan kepada anak cucu, tetangga, dan sanak saudara. Semoga rezeki yang berkah dan halal Allah limpahkan buat kami. Hanya itu harapan saya. Amin, amin ya Allah, amin ya robbal alamin. Dari kakek ada mau nambahin Kak tentang wakaf masjid ini, Kak? Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apabila yang mana ibu dan bapak mengerjakan wakaf atau masjid ini, semoga semua diberkahi oleh Allah. Semoga kami semua rukun damai dalam masyarakat sini. Semoga bisa berjamaah. Mudah-mudahan semua masjid ini jadi berkah karena kelimpahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan segala penyakit kami Mudah-mudahan penyakit saya insya Allah sembuh. Saya bisa berjamaah bersama-sama rekan-rekan sanak saudara di lingkungan sini. Ya begitu aja lah, mudah-mudahan diridhoi Allah apa yang permohonan kami semua pada ibu dan bapak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, semoga amal ibadah Bapak dapat ridho dari Allah ya Pak ya. Amin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Ini dalam rangka apa ini Pak? Peletakan batu pertama Masjid Siti Maryam. Ini kira-kira masjidnya berapa hektar Pak, atau berapa ukuran tanah yang akan dibangun Pak? Ini rencana ukuran 30 kali 45. Begitu. Siapa Pak donaturnya nih Pak? Ibu yang memang dari dulu niat membangun sebuah masjid untuk bapak beliau, orang tua beliau, itu Ibu Yuliana. Begitu. Apa Pak pesan Bapak untuk Ibu Yuliana Pak? Pada Ibu Yuliana mengucapkan terima kasih atas bantuannya, donaturnya, sehingga Masjid Siti Maryam ini sudah dilaksanakan bersama-sama, dan mudah-mudahan ke depannya masjid ini menjadi masjid yang memang jamaahnya banyak dan pengurus-pengurusnya tetap komit untuk memajukan Masjid Siti Maryam. Kalau dari Pak RW ada mau nambahin Pak RW? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini peletakan batu pertama pembangunan Masjid Siti Maryam, yang lokasi masjid ini telah dihibahkan oleh bunda kami, Bunda Yuliana,
untuk pembangunan masjid ini dinamakan Masjid Siti Maryam. Harapan kami selaku masyarakat wabil khusus RT 03 ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu Juliana sekeluarga yang telah menginfakkan sebagian daripada hartanya untuk masyarakat Kabil, khususnya di RT 03. Mudah-mudahan apa yang diberikan beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan begitu juga almarhum orang tua beliau Siti Maryam ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Pak Abu ada mau nambahin, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Ketua Pimpinan Cabang Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Nusa, Kota Batam, kami dalam kapasitasnya sebagai Ketua DM Kecamatan merasa berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita diundang untuk menyaksikan peletakan batu pertama sebuah masjid yang diberi nama Siti Maryam yang terletak di RT 03 RW 018 Kelurahan Kabil Kecamatan Nusa. Ini sebagaimana yang sering disampaikan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia Kepulauan Riau, Bapak Haji Muhammad Rudi, bahwa setiap wilayah yang belum ada masjid dan musolanya, mereka akan membangunkan masjid di situ. Jadi harapan kami semua sebagai pengurus Dewan Masjid Kecamatan sebagai perpanjangan tangan dari program-program yang dicanangkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah maupun Dewan Pimpinan Daerah Dewan Masjid Kota Batam, itu memfasilitasi kepada seluruh pengurus-pengurus masjid musola maupun yang sudah berdiri dan juga yang masih direncanakan untuk pembangunannya. Itu sementara itu, Pak. Mungkin dari Pak Imam ada mau nambahin, Pak Imam? Mudah-mudahan semuanya menjadi amal jariah fitri wa dunia akhirah, khususnya kepada Ibu Maryam dan kepada yang ditinggalkan semua menjadi amal jariah, keberkahan dan dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Bapak yang baju batik ada mau nambahin, Pak? Cukup, Pak ya. Oke, semoga kita doakan kepada Ibu Juliana apa yang diinfakannya dapat menjadi amal ibadah beliau dan bermanfaat bagi orang banyak ya Pak Lurah ya. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Salam. Ini acara apa nih? Acara peletakan batu pertama Masjid Siti Maryam. Apa harapan Bapak setelah ada masjid satu lagi di daerah sini Pak? Untuk harapan dari pemerintahan mewakili Pak RT, saya sebagai Pak RT mengharapkan semoga masyarakat di lingkungan RT 03 RW 18 kompak bersama, sama-sama kita bangun masjid lah. Artinya jangan seperti yang dulu, artinya kita kompak, kita jiwa raga kita, harta kita sumbang untuk masjid apa semua, kita kompak bersama, begitu. Itu harapan saya. Nah, begitu Pak. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu perasaan Ibu ada yang mewakafkan untuk pembangunan masjid Ibu sebagai warga di sini Bu? Sangat senang. Semoga yang mengasih infak itu mendapat pahala dan kami bisa memanfaatkan infak ibu ini dengan sebaik mungkin. Semoga menjadi amal ibadah buat ibu dan juga bermanfaat buat kami semua, dan kami tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata yang lebih sangat berterima kasih kepada Ibu Juliana. Kalau Ibu pribadi nih kira-kira mau nyumbang berapa sak Bu kalau boleh tahu apa? Maaf, saya cuma menyumbangkan masuk lampu aja. Oh iya, alhamdulillah Bu ya. Oke, semoga amal Ibu dapat ridho dari Allah ya Bu. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.